bulan Sya'ban ini memiliki kemuliaan yang pada bulan Sya'ban ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali melakukan puasa. Kata baginda Rasulullah bahwa bulan ini diangkatnya catatan amal ibadah kita, wa ana uhibbu, dan saya suka ketika amal ibadahku dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Ini yang menjadi dasar bahwa kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah sering berpuasa di bulan Sya'ban oleh sebab Rasulullah menginginkan bahwa pada hari-hari ini diangkat catatan amalnya Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Begitupun dalam setiap minggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'atin marrataini yaumal itsnaini wa yaumal khamis, bahwa setiap satu minggu itu, satu Jumat, amal ibadah seseorang itu akan dilaporkan kepada Allah dua kali dalam satu Jumat, yaitu di hari Senin dan hari Kamis. Makanya baginda Rasulullah banyak melakukan puasa, yaitu puasa Senin dan puasa Kamis, karena pada hari itu amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Di hari Kamis, di hari Senin itu Allah Subhanahu wa taala pun berikan ampunan. Ini Masya Allah, lagi-lagi berkaitan tentang ampunan. Bagi orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa dirinya itu adalah orang pendosa, punya dosa yang harus diampuni oleh Allah, berjumpa dengan Allah dipastikan tanpa dosa, maka hari-hari ini, hadis-hadis ini merupakan hadis yang penting bagi kita semuanya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Hari Senin dan hari Kamis itu rupanya pengampunan dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kita. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mencontohkan kepada kita berpuasa pada hari Senin, pada hari Kamis, karena rupanya pada dua hari tersebut amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni, katanya dalam hadis ini, fayaghfiru likulli 'abdin mu'min, dan Allah mengampuni semua hamba mukmin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang hamba yang antaranya dan antara saudaranya masih memiliki sangkutan, masih memiliki permasalahan, masih ada perkelahian. Artinya semua orang pada hari Kamis dan hari Senin itu diampuni dosanya, kecuali orang yang masih punya selisih dengan sesama manusia, ada masalah pada hubungan sosialnya. Fayuqalu utruku awirku hadaini hatta yafi'an, tinggalkan dua orang ini, tak usah diampuni dosa dua orang ini sampai keduanya berdamai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para asatiz, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah jumpakan kita kembali dalam suasana menuntut ilmu yang mudah-mudahan dengan upaya kita duduk di majelis ilmu ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah,
dan juga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukaddimah tadi disebutkan bahwa kita sudah berada pada bulan Sya'ban, bulan yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang terlena di dalamnya. Bulan mulia yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab punya keistimewaannya, Ramadan juga punya keistimewaannya. Sya'ban kata baginda Rasulullah, "Dzalika syahrun yaghfulu katsirun minan nas." Itu bulan di mana banyak orang yang terlalaikan pada bulan tersebut. Wa fihi turfa'ul a'mal. Padahal di bulan Sya'ban ini amal ibadah manusia diangkat, catatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas seputar dengan bulan Sya'ban, apa saja yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, keistimewaan apa saja yang ada pada bulan Sya'ban, dan juga termasuk di dalamnya kita akan bahas tentang dua golongan yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan Sya'ban ini, yang kata baginda Rasulullah semua umatnya, semua makhluk Allah akan diberikan ampunan pada bulan Sya'ban kecuali dua orang, yaitu musyrik sama musyahin. Jadi yang akan menjadi pembahasan kita, siapa itu musyrik, siapa itu musyahin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum bahwa bulan Sya'ban ini memiliki kemuliaan yang pada bulan Sya'ban ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali melakukan puasa. Kata baginda Rasulullah bahwa bulan ini diangkatnya catatan amal ibadah kita, wa ana uhibbu, dan saya suka ketika amal ibadahku dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Ini yang menjadi dasar bahwa kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah sering berpuasa di bulan Sya'ban oleh sebab Rasulullah menginginkan bahwa pada hari-hari ini diangkat catatan amalnya Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Begitupun dalam setiap minggu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'atin marratain yaumal itsnaini wa yaumal khamis, bahwa setiap satu minggu itu, satu Jumat, amal ibadah seseorang itu akan dilaporkan kepada Allah dua kali dalam satu Jumat, yaitu di hari Senin dan hari Kamis. Makanya baginda Rasulullah banyak melakukan puasa, yaitu puasa Senin dan puasa Kamis, karena pada hari itu amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru likulli 'abdin mu'minin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Di hari Kamis, di hari Senin itu Allah Subhanahu wa taala pun berikan ampunan. Ini Masya Allah, lagi-lagi berkaitan tentang ampunan. Bagi orang yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa ya dirinya itu adalah orang pendosa, punya dosa yang harus diampuni oleh Allah, berjumpa dengan Allah dipastikan tanpa dosa, maka hari-hari ini hadis-hadis ini merupakan hadis yang penting bagi kita semuanya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Hari Senin dan hari Kamis itu rupanya pengampunan dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kita. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mencontohkan kepada kita berpuasa pada hari Senin, pada hari Kamis, karena rupanya pada dua hari tersebut amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni, katanya dalam hadis ini, fayaghfiru likulli 'abdin mu'min, dan Allah mengampuni semua hamba mukmin illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang hamba yang antaranya dan antara saudaranya masih memiliki sangkutan, masih memiliki permasalahan, masih ada perkelahian.
Artinya semua orang pada hari Kamis dan hari Senin itu diampuni dosanya, kecuali orang yang masih punya selisih dengan sesama manusia, ada masalah pada hubungan sosialnya. Fayuqalu utruku awirku hadaini hatta yafi'an. Tinggalkan dua orang ini, tak usah diampuni dosa dua orang ini sampai keduanya berdamai. Ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi hadis awal yang nantinya akan menjadi dasar hadis bulan Sya'ban yang dikatakan oleh baginda Rasulullah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Ini hadis berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Secara umum bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia juga, bulan yang banyak baginda Rasulullah berpuasa. Walaupun nanti ada hadisnya dari baginda Rasulullah bahwa kalau sudah menjelang Ramadan, akhir-akhir bulan Sya'ban, jangan kalian berpuasa. Maksud daripada hadis ini, orang yang tidak memulai puasanya di awal Sya'ban, jangan sekali-kali dia berpuasa di akhir-akhir bulan Sya'ban, karena takutnya dia menghitung bahwa akhir Sya'ban itu sudah masuk ke Ramadan sehingga hitungannya rancuh. Itu ada hadis yang seperti itu. Tapi penjelasan daripada hadis itu adalah untuk orang yang tidak berpuasa di awal Sya'ban. Adapun contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah seringkali melakukan puasa itu di awal Sya'ban sampai akhir bulan Sya'ban. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan tidak ada satu bulan pun yang banyak Rasulullah berpuasa di luar bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah banyak melakukan puasa itu di bulan Sya'ban. Apa sebabnya? Tadi di awal hadis disebutkan bahwa bulan Sya'ban ini merupakan bulan pelaporan rapot amal kita, dan Rasulullah suka ketika rapot amal ibadahnya itu diberikan kepada Allah dan Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Artinya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis itu menyebutkan bahwa amal ibadah kita itu ada yang secara harian itu dilaporkan kepada Allah, yaitu di waktu asar. Waktu asar itu merupakan waktu laporan rapot harian kita. Malaikat siang berganti dengan malaikat malam. Maka di waktu asar itu pastikan kita dalam keadaan melakukan kebaikan, sehingga amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Ada mingguan yang sifatnya mingguan laporannya, yaitu hari Senin dan hari Kamis tadi. Ada juga tahunan, yaitu pada bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Kalau tahun ini berarti jatuhnya di tanggal berapa Februari itu maksudnya? Berapa? 11 Februari. 13 lah ya. 13. Nanti kita lihat saja kapan pertengahan bulan Sya'bannya itu, karena itu merupakan hari yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullah ila jami'i khalqihi, bahwa Allah mendatangi, yattali itu lebih meriksa lagi, yattali itu lebih teliti lagi. Walaupun kita tahu bahwa pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah luput daripada kita. Allah senantiasa mengawasi kita, tapi Allah ingin menunjukkan pada malam nisfu Sya'ban ini Allah lebih detail lagi mengawasi kita dan mencari orang yang minta ampun pada malam tersebut. Ini menunjukkan bahwa
Ya, kita tahu Allah mengawasi kita setiap saatnya, tapi pada malam itu lebih khusus lagi Allah Subhanahu wa taala mencari orang yang ingin diampuni dosanya. Li jami'i khalqihi lailatan nisfi minasy-Sya'ban, yaitu malam pertengahan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah mengampuni semua makhluknya. Ini luar biasa. Banyak hadis-hadis yang berkaitan bahwa kita ini diberikan kasih sayang oleh Allah berupa ampunan yang banyak dan banyak hari-hari yang merupakan terminal pemberhentian daripada dosa-dosa kita. Diampuni banyak dosa-dosa kita. Bagi orang yang tahu betul bahwa kita ini banyak dosa, maka hari-hari ini merupakan hari-hari yang kita tunggu. Termasuk hari yang kita tunggu adalah malam nisfu Sya'ban. Banyak pemberhentiannya. Di malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Illa, kecuali. Nah, ini pengecualiannya ini yang akan kita banyak bahas nanti. Siapa yang tidak diampuni? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tidak diampuni. Karena lewat malam nisfu Sya'ban nanti rupanya kita termasuk dalam dua golongan manusia ini. Artinya kita melewatkan pentingnya malam nisfu Sya'ban tadi. Keistimewaan malam nisfu Sya'ban kita tinggalkan begitu saja karena kita termasuk dalam dua golongan ini. Maka mudah-mudahan dengan kajian pagi ini agar kita mewanti-wanti diri kita sampainya masuk kita kepada malam nisfu Sya'ban, kita tidak termasuk dua golongan manusia ini. Siapa yang tidak diampuni oleh Allah? Yang pertama, musyrik. Orang yang hubungan dengan Allahnya tidak baik karena dia melakukan kesyirikan. Apa itu syirik? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam penyembahan saja, dalam pengharapannya pun demikian. Artinya Tuhan itu kan memiliki tiga sifat dalam diri kita. Ada Tuhan itu sesuatu yang kita takuti. Maka kalau ada sesuatu yang lebih kita takuti dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita sudah berjalan di tepi kesyirikan. Kalau ketakutan kita kepada seseorang manusia melebihi takutnya kita kepada Sang Khalik, padahal takutnya kita kepada Sang Khalik dan takutnya kita kepada makhluk itu kan berbeda, Bapak Ibu. Takutnya kita kepada sang makhluk menjauhkan kita dari makhluk tersebut. Ada orang takut kepada setan barangkali, dia jauh dari setan tersebut. Ada orang takut kepada preman pasar, dia pasti akan menjauhi pasar tersebut. Ada orang takut kepada sesuatu, hewan misalnya, dia akan menjauhi hewan tersebut. Tapi ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya itu justru mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah, maka kita tunaikan salat 5 waktu. Dengan menunaikan salat 5 waktu itu, kita semakin dekat dengan Allah. Seorang suami bekerja mencari nafkah, menjaga anak istrinya karena takut kepada Allah. Dengan penjagaannya anak dan istrinya itu, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita, ibu-ibu sekalipun, takut kepada Allah, kemudian dia menutup auratnya. Dengan menutup auratnya itu, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hakikat takutnya kita kepada makhluk berbeda dengan hakikat takutnya kita kepada Sang Khalik. Jadi yang pertama, sifat Tuhan yang harus ada pada diri kita itu adalah takut kita, rasa takut. Artinya mari menyoal pada diri kita masing-masing, ada tidak sesuatu yang lebih kita takuti dibandingkan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada orang wajar, tapi jangan sampai melebihi takutnya kita kepada Allah. Takut sama bos itu bagus juga gitu kan. Takut kepada pimpinan kita bagus juga, menghadirkan penghormatan kita kepada orang tersebut. Tapi jangan sampai takutnya kita kepada seseorang lalu kemudian mengalahkan takutnya kita kepada Sang Khalik.
Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk salat 5 waktu. Barangkali salat tepat waktu itu dicintai oleh Allah. Rupanya bos kita, atasan kita menyuruh kita untuk meninggalkan salat tersebut karena ada targetan-targetan yang harus dicapai. Nah, tinggal kita pilih saja, takut kita kepada sang Khalik apa sang makhluk yang lebih besar. Kalau rupanya takut kita kepada atasan kita lebih besar dibandingkan takutnya kita kepada Allah tadi, kita sudah berjalan di tepi kesyirikan. Yang kedua, sifat pengharapan, roja. Artinya kalau ada sesuatu yang kita harapkan melebihi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita sudah berjalan pada tepi kesyirikan. Ada orang, oh kalau ada dia lah aman lah pokoknya. Ini juga menjadi satu sebab kita syirik. Kalau melebihi pengharapan kita daripada pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal ada dia pokoknya aman segala sesuatunya. Dia mengharapkan kesembuhan kepada seorang dokter, boleh sebagai wasilah saja. Tapi jangan lupa bahwa yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan kepada atasan kita untuk dapat banyak uang, tapi jangan lupa juga bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mengharap sesuatu melebihi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikrar yang biasa kita sebut dalam setiap bacaan surat Al-Fatihah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mengharap pertolongan, meminta pertolongan. Yang ketiga, sifat Allah yang harus ada pada diri kita adalah dicintai, mencintai, cinta. Artinya kalau ada sesuatu yang lebih kita cintai dibandingkan dengan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati juga. Cinta kepada pasangan kita itu wajar, bagus. Tapi jangan lupa landasi cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kecintaan yang tidak dilandasi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sia-sia. Hati-hati juga. Jangan-jangan kita sudah berjalan pada tepi kesyirikan tadi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang pertama kali tidak diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang melakukan kesyirikan. Apa sih bentuk-bentuk daripada kesyirikan itu? Disebutkan di sini. Yang pertama, doa li ghairillahi ta'ala. Berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu bukan kepada Allah. Dulu itu orang-orang Quraisy itu Bapak Ibu, kalau dikatakan, kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka sepakat mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta ini Allah. La yaqulunallah. Mereka akan berkata Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tapi kenapa mereka itu mintanya kepada patung-patung? Mereka katakan bahwa ini sebagai wasilah, patung-patung ini, kita ini rendah, Allah itu maha suci, maka butuh perantara. Mereka buat patung-patung itu. Maka patung-patung yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, namanya Lata, Uzza, Manat, mereka buat itu sebagai oleh-oleh. Dulu orang Quraisy itu yang berada di sekitar Ka'bah itu agamanya lurus, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi kemudian ada di antara mereka yang datang ke Palestina, ke negeri Syam. Mereka mendapati orang-orang sekitar Syam itu banyak menyembah berhala. Saat ditanya kenapa kalian menyembah berhala, dibilang ini adalah sebagai perantara agar doa kita diijabah. Patung-patung masalahnya ini. Nah, minta doa kepada orang soleh itu kan wajar-wajar saja, itu wasilah yang diperbolehkan dalam agama kita. Ini kepada patung. Akhirnya Amr bin Luhai tadi yang datang dari negeri Syam tadi datang lagi ke kota Makkah dan mengatakan bahwa Tuhan kita itu maha tinggi, kita butuh perantara. Dibuatlah patung-patung. Lama kelamaan mereka hanya menyembah patung. Ini berdoa. Mereka masih mengiyakan bahwa yang memberikan rezeki itu Allah kok katanya.
Tapi sayangnya doa mereka kepada Lata, Uzza, Mana, ini bentuk kesyirikan yang pertama. Oh, datang akhirnya ke pohon yang besar, gitu kan? Pohon yang besar ini dipercayai bahwa ini mendatangkan rezeki yang banyak. Gara-gara pohon besar ini kota kita atau desa kita jadi makmur, katanya. Kenapa? Karena ada pohon besar ini. Akhirnya setiap hari, setiap saat pohonnya dimandikan pakai air kembang dan lain sebagainya. Minta sesuatunya kepada pohon tersebut. Ini doa li ghairillah juga ada masalah. Kalau ada orang yang diantara kita masih melakukan ritual yang demikian, maka tadi dia termasuk orang musyrik yang minta ampun kepada Allah pun kalau tidak meninggalkan dosanya, dosa kesyirikan tadi, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun malam nisfu Sya'ban. Yang kedua bentuk daripada kesyirikan adalah adzabhu wan nazar li ghairillah, menyembelih dan bernadar kepada selain Allah. Ya, punya sembelihan, tapi sembelihan ini dihadirkan untuk misalnya apa biasanya orang-orang itu kan ada Tuhan mana gitu kan, ada dewa mana, ada arwah mana disembelih tapi atas nama selain dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan bernazar. Nazar hanya diperbolehkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Saya bernazar, nazar itu memang para ulama mengatakan bahwa nazar itu ibadahnya orang pelit, gitu ya kan. Kenapa demikian? Karena dia hanya melakukan sesuatu ibadah itu kalau sesuatu yang ia inginkan itu tercapai. Saya nanti mau bersedekah lah kalau lulus kerja di mana, gitu kan. Maka sesuatu sedekah yang ia nazarkan tadi karena Allah, yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Sedekah jadi wajib. Nanti saya bernazar kalau saya apa misalnya akan masuk dalam pekerjaan tertentu atau naik jabatan, saya akan berikan jamaah al-uswah semuanya peci. Membelikan peci itu tidak wajib, tapi ketika seseorang itu bernazar dan dia diangkat di jabatannya, maka nazar tadi menjadi ibadah yang wajib bagi orang tersebut. Kalau tidak diamalkan maka dosa. Tadi bentuk daripada kesyirikan yang kedua adalah bernazar, menyembelih dan bernazar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa minha al-halafu bi ghairillah wa ta'ziman li hadzal makhluk. Bersumpah bukan atas nama Allah, bukan demi Allah, tapi menyebutkan sesuatu yang lain. Di dalam Al-Qur'an itu banyak media sumpah yang digunakan oleh Allah. Allah boleh saja bersumpah demi matahari, demi bulan, demi bumi, demi waktu fajar, demi waktu asar, demi waktu. Boleh, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai makhluk hanya boleh bersumpah itu menggunakan medianya nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Ini juga termasuk daripada kesyirikan ketika seseorang itu bersumpah menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak syirik aja belum selesai, nanti masuk ke musyahinnya. Wa minha ta'liqut tamaim wal khuyut li raf'il bala'i wa daf'id dar wa jalbin naf'. Termasuk daripada kesyirikan juga adalah memberikan kalung-kalung jimat. Dengan jimat tersebut kemudian mempercayai bahwa dengan kalung itu seseorang bisa tertolak dari bala, aman daripada penyakit. Ini juga termasuk daripada kesyirikan. Apalagi mohon maaf, dia datang kalungnya itu dari orang pintar katanya kan. Rupanya di dalamnya ada jimat-jimat yang Allah alam apa itu tulisannya. Apalagi kalau ada penodaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, seumpamanya tulisan ayat Al-Quran kemudian dinodai dengan darah-darah ayam cemani atau lain sebagainya misalnya kan, dikalungkan kepada seorang bayi, dikalungkan kepada bayi misalnya dengan harapan, oh ini kalau bayi ini pakai ini dia tak jatuh, dia kalau jatuh pun tak luka, dia kalau luka pun tak lama misalnya kan. Ada-ada saja kalau yang seperti itu. Ini juga termasuk daripada kesyirikan. Yang berikutnya adalah wa minha at-tatayyur wat tasya'um
Tatayur itu menggantungkan takdir kepada sesuatu yang terjadi. Ya ini sering. Kalau dulu kenapa dinamakan tatayur? Karena dulu orang-orang Quraisy itu menggantungkan perniagaannya itu terhadap terbangnya burung. Makanya disebut tatayur dari kalimat tayrun. Tayrun artinya burung. Mereka kalau ingin berniaga, mereka terbangkan burung merpati. Burung merpati ini terbangnya kemana? Kalau ke depan, mereka katakan, oh ini ada keuntungan yang besar yang akan kita dapatkan. Karena burungnya terbangnya ke depan. Kalau terbangnya ke kanan pun masih ada kebaikan. Tapi kalau terbangnya ke kiri atau ke belakang, oh ini ada masalah nih. Ada masalah katanya. Nggak usah kita berniaga. Di Indonesia ada tidak yang seperti itu, Bapak? Apa misalnya kan ada namanya tatayur. Oh ada, misalnya di Indonesia nabrak kucing, apalagi kucingnya warna hitam. Wah ini bakal jadi petaka ini buat kita ini karena nabrak kucing hitam misalnya. Itu bukan tatayur lagi namanya. Tatayur itu pakainya burung, ini kucing makanya. Nabrak kucing hitam dibilang oh ini pasti akan ada kerugian katanya. Kita mundur saja, nggak usah kita, tak jadi kita berbisnisnya. Namanya tatayur. Wa minha al-istisqa bin nujumi wal kawakib. Begitu juga meminta pertolongan atau minta hujan dengan tadi itu menggantungkan kepada bintang-bintang atau zaman sekarang kita sebutnya dengan apa zodiak. Zodiaknya apa, dilihat rezekinya bagus atau tidak, itu juga termasuk daripada kesyirikan. Pergi ke dukun, pergi ke orang tukang sihir juga termasuk daripada kesyirikan. Nah itu kira-kira beberapa gambaran daripada kesyirikan. Barangkali ada orang yang masih melakukan kesyirikan. Nah, termasuk di antaranya yang terakhir adalah syirik riya katanya. Wa min hasyirkul khafi alladzi khafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa huwa riya, yaitu riya, melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Itu termasuk syirik, tapi syiriknya masih syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil. Artinya Bapak Ibu, jam 6 masih berapa menit? Masih lama Pak ya? Belum terang nampaknya, masih ada waktu. Artinya golongan orang yang pertama yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban yang pertama adalah orang yang melakukan kesyirikan dengan bentuk-bentuk kesyirikan yang tadi kita sebutkan. Yang kedua musyahin. Ini musyahin ini yang sering terjadi. Karena hari ini insya Allah masyarakat Tanjung Pinang khususnya, orang-orang Indonesia juga sudah mulai umumnya sudah melek dengan namanya syirik, itu mulai dijauhi. Dukun-dukun itu mulai tidak laku gitu kan, alhamdulillah. Tapi yang sering kita terjebak pada dosa yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban adalah musyahin. Siapa itu musyahin? Orang yang masih berseteru dengan muslim lainnya. Berseteru dengan orang muslim itu wajar kata baginda Rasulullah, bahkan diperbolehkan, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau sudah lebih daripada 3 hari, ada dosa yang tidak kita sadari, dia dicatat oleh malaikat walaupun kita tidak melakukan. Tertidur, kata para ulama itu banyak di antara manusia yang tertidur, tapi di saat tidurnya itu tetap dicatat dosa karena sebelum tidurnya dia membenci seseorang, mengungkit-ungkit kesalahan seseorang. Siapa itu? Orang yang membenci orang lain lebih dari 3 hari tadi. Maka kata baginda Rasulullah, la yahillu lil muslimi an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seseorang membenci, bertengkar, berseteru dengan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pastikan kalau kita punya salah paham dengan seseorang, apalagi sesama muslim, pastikan 3 hari, hari keempatnya nanti kita makan bareng, kan bisa seperti itu. Buat janjian, Pak, nanti kita hari keempat kita makan bareng. Artinya sudah kita berkelahinya cuma 3 hari saja. Ini ada masalah juga bagi orang yang punya masalah dengan hubungan sosialnya. Hubungan sosial itu tak jauh-jauh.
Musyahin itu bisa dikatakan orang musyahin kalau dia punya perseteruan dengan orang tuanya. Lebih parah lagi, uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sudah lama tidak ngomong dengan orang tua. Oh, ini masalah. Belum lama itu, bukan belum lama, kita di malam itu, dan kejadiannya belum lama, ada seorang anak nuntut ibunya karena ibunya punya hutang kepada anaknya tadi, sampai dibawa ke pengadilan. Berapa hutangnya? Memang banyak, 25 juta. Tapi anaknya tadi minta dibayar oleh ibunya sampai 1 miliar katanya. Subhanallah. Jadi barangkali bapak-bapak sudah melihat juga itu videonya. Itu kalau dihitung-hitung nanti, kalau ibunya minta apa yang pernah dikeluarkan oleh ibunya dulu dari kecil sampai dia dewasa, itu Masya Allah lebih banyak lagi dibandingkan dengan 28 juta tadi. Ini hanya 28 juta jadi masalah. Masalah dengan orang tua ini lebih parah lagi, karena dekat betul hubungan kita dengan orang tua itu dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu Allah ridho atau tidak dengan kita, maka lihatlah orang tua kita ridho atau tidak. Orang tua itu bukan hanya orang tua kandung saja, tapi mertua juga. Banyak yang kalau diuji dengan ujian dari orang tua lolos, tapi rupanya sama mertuanya masih sering berseteru. Perseteruan dengan mertua juga termasuk orang yang musyahin, orang yang masih punya perseteruan juga. Maka kalau ingin diampuni pada malam nisfu Sya'ban nanti, silakan pastikan hubungan dengan orang tua baik, dengan mertua juga baik. Minta maaf kepada mertua, minta maaf kepada kedua orang tua kita, sehingga nanti dipastikan pada malam nisfu Sya'ban nanti kita sudah diampuni. Termasuk perseteruan yang dekat dengan kita juga adalah berseteru rumah tangga, suami istri. Oh, biasa saya nggak ngomong sama orang rumah biasa, tapi jangan menjadi kebiasaan. Karena Rasulullah katakan ini orang kalau masih punya perseteruan apalagi dengan orang rumahnya, jadi masalah juga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tahu persaksian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat? Itu yang akan diambil pertama kali adalah kesaksian orang rumah kita, orang terdekat kita. Artinya kalau semua alam semesta ini mengatakan bahwa kita ini adalah orang baik, tapi rupanya istri kita mengatakan kita itu bengis, kita itu jahat, kita itu sering mukul, ini hati-hati juga. Karena Rasulullah katakan khairukum li ahlikum, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Satu RT bilang kita ini orang baik, dermawan orang ini katanya, murah senyum. Tapi kata istrinya, kata siapa dermawan? Dia tak pernah ngasih duit ke saya, kata istri. Kata siapa dia murah senyum? Dia setiap kali masuk ke rumah wajahnya cemberut terus. Ini kan jadi masalah. Artinya boleh jadi kebaikannya di luar rumah itu hanya ya dusta saja gitu kan, hanya ingin dilihat sama orang. Tapi di dalam rumahnya dia rupanya menjadi orang yang paling ditakuti oleh istrinya tadi. Tapi yang demikian juga perlu kita berkaca pada diri kita, seorang istri, kenapa kok suami cemberut terus gitu kan. Ada saling introspeksi diri, bermuhasabah diri, sehingga nanti kita tidak tergolong orang yang musyahin, orang yang punya perseteruan. Selain daripada itu, dengan kerabat kita, saudara kita juga pastikan kita tidak punya masalah. Yang sering jadi masalah kan itu kan, orang tua ada masalah, dengan istri ada masalah, dengan kerabat juga ada masalah, dengan tetangga apalagi gitu kan. Punya masalah dengan tetangga, ini pastikan pada malam nisfu Sya'ban kita sudah tidak punya hubungan, tidak punya sangkut paut lagi, tidak punya permasalahan dengan mereka, sehingga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, saya sudah minta maaf sama orang tersebut. Ya, saya punya dosa, saya punya salah sama orang itu. Saya berusaha untuk minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkanku. Tidak menjadi masalah, kata Rasulullah. Karena dulu ada seorang datang kepada Rasulullah. Dia melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Uhsinu ilaihim wa yusi'uni. Ahlumu ilaihim wa yajhaluni. Rasul, saya punya kerabat, saya sambung tali silaturahmi. Ini sering terjadi. Saya sambung tali silaturahmi, tapi dia rupanya memutuskan tali silaturahminya.
Saya mencoba minta maaf, sering ngirim hadiah, sering ngirim makanan, tapi dia acuh tak acuh dengan pemberianku. Saya buat baik kepada orang tersebut, dia buat jahat kepada saya. Saya berendah diri katanya di depan orang tersebut, tapi dia kok malah justru meninggi di hadapan saya. Kata Rasulullah, apa jawaban baginda Rasulullah? In kunta kadzalik fa ka'annaka tusaffihumul mal. Kalau memang terjadi yang demikian, maka sesungguhnya setiap hari engkau mengirimkan engkau menyuapi kepadanya makanan dari api neraka. Ini khitab hadis tertuju bukan buat kita yang minta maaf kepada orang tersebut untuk berhenti daripada kebaikan kita. Terus saja kita berbuat baik kepada orang tersebut. Tapi hadis ini tertuju kepada orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, padahal orang itu sudah berusaha untuk menyambung tali silaturahmi dengan kita. Maka kalau ada yang demikian, tadi Rasulullah katakan seakan-akan orang tersebut menyuapi kita dengan bara api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka tadi mudah-mudahan dengan datangnya nisfu Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban, kita pastikan diri kita terhindar daripada dua dosa tadi, yaitu dosa syirik dan dosa syahna, dosa ada sangkut pautan atau berseteru dengan sesama manusia. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, barangkali sebentar saja mungkin kita diskusikan. Kami persilakan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Sebaiknya kegiatan apa yang kita Iya Pak. Yang kedua, mudahnya berpikir kita dalam situasi percaya kepada yang lain, Syirik. syukur ada batu yang menahan kita berbeda pasti yang lain. Syukur ada kendaraan lain yang nyebrang. Apabila saya sudah melintas lori, padahal itu kan Allah SWT yang merekayasa sesuai dengan standar. Nah, setiap hari itu aku diamat umat manusia pakai baju yang luar. Tapi kalau orang tua apa ini yang sulit berbicara seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi, amalan apa yang harus kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban? Apa saja kebaikannya kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban itu bernilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena poin daripada hadis baginda Rasulullah pada malam nisfu Sya'ban itu diangkat amalan ibadah. Wa ana uhibbu, kata baginda Rasulullah, dan saya suka ketika amal ibadahku diangkat oleh Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Puasa itu adalah kebaikan. Artinya mau berbuat baik apa saja pada malam nisfu Sya'ban itu merupakan poin penting untuk kita. Kalau Al-Uswah kemudian mengadakan yasinan, baca Quran bersama atau tahajud bersama, itu juga menjadi satu hal yang baik gitu kan, agar nanti diangkat amal ibadah kita dalam keadaan baik. Kan enak kalau rapot kita walaupun rapotnya merah semuanya, tapi paling ujungnya akhirnya nilai akhirnya ini bagus gitu kan. Karena yang terakhir itu yang biasanya menyenangkan hati kita. Maka amal ibadah apa saja selagi itu baik, maka boleh kita kerjakan pada malam nisfu Sya'ban nanti. Kemudian terkait dengan ada kita jatuh kemudian kita bersyukur, alhamdulillah, ya, alhamdulillah itu udah jelas, itu kan dikembalikan kepada Allah. Tapi seringnya untung masih ada batu, kalau tidak saya masuk ke parit, misalnya parit besar. Untung mobilnya tidak lewat gitu kan. Kalau mobil besar yang lewat kita bisa mati terlindas, misalnya seperti itu. Dulu ada seorang sahabat itu mencontohkan, Rasulullah mencontohkan kepada
Yang mengatakan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang seorang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dia datang dan melepaskan untanya begitu saja, dan dia mengatakan, saya bertawakal kepada Allah dengan unta yang dilepaskan tadi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, urbut ibilika, ikat dulu baru bertawakal. Artinya apa? Ya kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah, tapi ada sebab, ada akibat. Sebab itu juga tidak boleh kita ingkari. Ada manusia yang kemudian tadi kita sebutkan, ya Allah, alhamdulillah ada untung ada dokter itu yang ahli dalam bidang tersebut, jadi anak saya jadi sembuh gitu kan. Untung dokternya datang di tepat waktu. Rasulullah katakan, man lam yashkurin nas lam yashkurullah. Yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka tidak menjadi masalah kemudian kita mengucapkan yang seperti tadi. Yang penting kepercayaan kita, keselamatan kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh itu ketika kita pakai cincin misalnya, jatuh tak terlindas oleh mobil, dibilang karena cincin ini tadi saya tak jadi terlindas. Karena jam tangan ini, ya kalau rupanya jatuh kebetulan jam tangannya pecah, dibilang ini karena jam tangan ini tangan saya tidak apa-apa. Ya betul, karena terhalang oleh jam. Tapi kalau menganggap bahwa sesuatu itu kemudian dapat menolak bala atas kejadian yang terjadi, alhamdulillah karena berkat peci ini jadi aman-aman saja kepala saya gitu kan. Misalnya seperti itu. Artinya tetap kita kembalikan takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersyukur kepada manusia juga merupakan tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali jawaban kami, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Cukup kajian kita, mari tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.